Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Nah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa jumpa. Salam ke Bu Nisa dan Dr. Farid serta teman-teman di kampus UIN. Sudah lama kita nggak jumpa, mungkin udah 2 tahun lewat ya. Kita biasanya bersama dengan mahasiswa membahas mengenai berbagai topik epidemiologi di ruang kuliah. Terakhir-terakhir ini kita masih pada panitia yang telah mengundang kami semua dari perhimpunan untuk mendiskusikan karena ini menjadi problem berat buat kita, yaitu apakah cukup efektif new normal itu atau adaptasi kebiasaan baru menghadapi COVID. Ya, tentu kita akan mempelajari dari berbagai aspek. Salah satunya kita memotret situasi ini dari sisi epidemiologi. Apakah perkembangannya setelah kita melaksanakan berbagai upaya termasuk menetapkan kondisi darurat yang kita sebut sebagai kondisi yang tiba-tiba Pak Anies memerintahkan dilakukan darurat. Menjadi cukup menarik karena ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kira lanjut aja. Yang pegang slide siapa ya? Boleh di next, teman-teman operator. Ya, ini situasi kita hampir sudah semua provinsi itu terdampak dengan COVID. Nah, sejak tanggal awal Maret ya. Pada waktu awal Maret itu kita dikejutkan dengan adanya kasus yang dilaporkan dari salah satu rumah sakit. Maka setelah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman, semua orang yang kontak sama penderita pada waktu itu dilakukan pengujian. Kalau nggak salah sampai 100-200 orang yang diperiksa, itu ketemu ada beberapa orang yang positif. Yang sebetulnya ketika itu sudah terdeteksi pada tanggal 3 itu sudah ada pada pertengahan Februari. Jadi kita mengetahui adanya kasus, itu sebetulnya kasusnya sudah berada di Indonesia lebih dari 2 minggu. Ya, pertengahan Februari itu adalah seseorang yang mengaku dia mulai sakit dan kemudian ternyata positif. Artinya kalau itu benar, ya terjadi perdebatan di situ. Kalau itu terjadi penularannya di Indonesia, berarti penularan di Indonesia itu sebenarnya dimulai pada, ya sayang sekali pemetaan genetik belum bisa kita lakukan pada waktu itu, sehingga biasanya kalau ada virus baru, ada virus yang masuk ke Indonesia kayak polio gitu, itu kita menelitinya bukan hanya dari munculnya kasus, peta genetik itu menjelaskan berapa lama sebetulnya virus itu telah bercokol di wilayah kita gitu. Ya, seperti kasus polio pada tahun 2005 itu kita deteksi pada pertengahan Maret tahun itu gitu. Ya, tetapi peta genetik memberitahu pada kita dari kalkulasi bahwa virus itu sebetulnya sudah bersirkulasi 3 bulan. Ya, itu mengetahui berapa lama sirkulasi virus itu menjadi strategi pada waktu virus itu baru bercokol pada 1 bulan terakhir akan beda dengan ketika dia sudah bersirkulasi di daerah kita cukup lama. Makna cukup lama itu sudah masuk ke dalam kehidupan hari-hari masyarakat kita. Nah, oleh karena itu makna deteksi dini terhadap munculnya sebuah kejadian itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, kasus yang ada sekarang untuk yang telah terkonfirmasi itu pada tanggal 19 September raya kemarin sudah lebih dari 260, yaitu jumlah yang terkonfirmasi dari sekian banyak yang diperiksa di seluruh Indonesia. Ya, sudah semua provinsi dan kabupaten mungkin pada saat sekarang sudah lebih dari 493 ya. Karena ini datanya nggak pernah ada daerah yang kemudian bisa dibebaskan. Pertahankan bebas terus lebih dari 3 minggu itu ternyata nggak mudah. Sehingga semua kabupaten yang telah terdaftar itu masih tetap sebagai daerah penularan kasus konfirmasi untuk COVID-19. Oke, lanjut. Ya, kita coba pelajari gejala-gejala yang muncul pada seseorang yang menderita COVID. Ya, ini menjadi penting buat kita karena seorang epidemiolog itu syaratnya yang menjadi epidemiolog itu ada program gitu. Ya,
Mengapa kok harus lebih pintar? Karena tugas kita adalah memberikan nasihat, memberikan rekomendasi. Nah, memberikan rekomendasi itu ya ilmunya harus lebih pintar. Oleh karena itu, biasanya seorang epidemiolog yang hebat, dia akan menjadi pendengar yang baik, mempelajari dari berbagai segi apa itu yang disebut dengan COVID. Ya, salah satunya adalah gambaran dari klinisnya. Jakarta itu ngakunya sudah separuh lebih dari kasus yang dia periksa itu 50% ya, separuhnya itu nggak ada gejalanya, positif tapi nggak ada gejala. Yang separuhnya lagi ada gejala. Tapi penelitian yang membuktikan itu cukup kuat, masih terus dipelajari. Tetapi faktanya seperti itu. Gejala yang paling banyak itu mengaku dengan demam, batuk, kemudian diikuti dengan sesak nafas. Sesak nafasnya itu sakitnya, dadanya sakit gitu. Itu menjadi ciri khas. Yang ciri khas lebih kuat lagi adalah yang terakhir kali disampaikan oleh para ahli itu yang bagian terakhir itu. Lidahnya nggak terasa sama penciumannya nggak terasa. Itu kalau katanya oleh teman-teman ahli, karena datanya masih terus dihimpun, seseorang kalau sudah menunjukkan gejala demam dan batuk, kemudian mengaku anosmia dan algesia, maka kemungkinan besar dia tim karena tata cara kita mendeteksi itu berdasarkan gejala, bukan pertama kali diperiksa lab. Ya, pemeriksaan gejala ini juga menjadi penting, harus dispesifikasikan karena kalau kita periksa semua orang yang memiliki gejala demam, ya, kemudian spesimennya diperiksa, maka terlalu banyak orang yang kita periksa itu banyak yang dengan demam. Nah, oleh karena itu dalam pengembangannya supaya pemeriksaannya menjadi lebih efisien, itu ditambahkan dengan beberapa gejala atau adanya kontak dengan penderita gitu sebagai dugaan atau suspek bahwa dia menderita COVID. Ya. Jadi memang gejala ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Saya gambarnya nggak kelihatan ya. Halo? Ya, Mbak Monita? Gimana, Pak? Ya, oke. Saya kira saya menggunakan dua layar wajah saya nggak tampil ya. Ya, oke. Ya, aspek lain yang perlu kita ketahui adalah aspek epidemiologi, ya. Atau di dalam pembahasan epidemiologi pada waktu kita belajar epidemiologi pertama, yang dikenalkan ke kita itu adalah riwayat alamiah penyakit. Nah, perjalanan penyakit inkubasi atau sejak dia terpapar sampai muncul gejala itu dengan kisaran 1 sampai 14 hari. Terjadi perdebatan di sini karena di banyak penelitian juga menunjukkan ada yang sampai 28 hari sampai 64 hari masih ada yang positif. Ya, tetapi kita perlu menyepakati ya walaupun tidak tepat betul ya berapa lama. Tentu makna masa inkubasi ini mengandung bahwa dia mencakup pada sebagian besar dari kemungkinan kasus yang ditemukan. Gitu. Ya, jadi dipakai acuannya 1 sampai 14 hari. Artinya seseorang yang terpapar itu bisa saja dia diam-diam baru menderita sakit setelah 14 hari. Ya. Teori yang sekarang juga digunakan oleh teman-teman bahwa seorang yang kontak dengan penderita dalam rentang wabah dengan orangnya sakit, tetapi kita telah kontak pada 2 hari sebelum onset, maka dia sudah memberikan penularan pada kita. Jadi itu disebut sebagai masa menular atau infektif 2 hari sebelum onset sampai dengan 14 hari onset. Jadi cukup panjang waktunya buat seorang yang positif COVID itu menularkan ke orang lain. Ya. Adanya masa penularan 2 hari sebelum sakit seorang itu menunjukkan gejala COVID, itu salah satu yang menyebabkan seluruh dunia itu kesulitan menghadapi COVID ini. Waktu SARS dulu, SARS itu dalam waktu kurang 1 tahun sudah bisa diselesaikan. SARS itu diyakini menular ketika dia sudah menunjukkan gejala batuk, bukan demam. Ya, ketika dia sudah batuk, maka dia baru menular. Oleh karena itu, ya, kemudian dilakukan isolasi. Nah, itu menjadi efektif karena orang yang belum menunjukkan gejala ini tidak menular. Nah, tetapi pada COVID ini ternyata 2 hari sebelum onset dia sudah menular. Nah, ini menjadi salah satu kesulitan karena kita tidak mudah untuk menemukan orang yang terinfeksi sebelum dia menunjukkan gejala. Investasi untuk mendeteksi itu terlalu. Penularan itu droplet. Jadi yang masih kita sepakati. Ya, walaupun kita para ahli juga antang-antang
kemudian penularan lewat udara gitu. Lewat udara itu virusnya ya sudah melayang-layang sendiri. Nah, kesepakatan terakhir yang dibahas oleh pakar kita masih menerapkan bahwa droplet itu menjadi penyebar utama. Gitu. Tetapi kalau di ruangan tertutup, di mana sirkulasi itu tidak berjalan, seperti kita berada di ruang kelas, gitu, maka ada kemungkinan bahwa kelas itu. Nah, itu menjadi salah satu yang bahan perdebatan. Mengapa kok itu diperdebatkan? Karena strategi penanggulangannya beda gitu antara penularan lewat udara sama droplet. Ya, seperti di Amerika, sekarang sudah merubah ya, tidak lagi membuat batas itu 1 meter, tapi sepertinya mereka akan ancang-ancang membuat batas jarak aman itu setiap negara punya strategi yang berbeda-beda. Amerika menerapkan itu karena risiko penularan di Amerika itu cukup besar, ya sangat besar dibandingkan risiko penularan di Indonesia. Itu. Nah, sehingga mereka menjadi lebih ketat. Kita masih mengikuti pola yang diterapkan oleh WHO yang kemungkinan masih cocok sebagai negara-negara seperti Indonesia. Ya, orang yang menderita COVID itu variasinya cukup banyak, ya, dari yang tidak ada hilang sakitnya juga nggak bergejala, ada yang disebut sebagai presimptomatik yang tadinya nggak bergejala pada saat sekarang, tapi nanti pada hari-hari berikutnya dia muncul gejala. Ya, tentu yang bergejala ada yang ringan, ada yang sampai menunjukkan gangguan pada paru-parunya, terutama terpenuhinya paru-paru dengan zat tertentu yang kita menyebutnya sebagai badai histokinik. Ya, lebih berat pada orang-orang yang menunjukkan itu sebagai komorbid. Tetapi buat saya biasanya komorbid itu tidak menjadi perhatian, tetapi yang menjadi perhatian buat saya secara pribadi, udahlah pokoknya semua orang usia di atas 50 tahun, apalagi di atas 60 tahun, itu menjadi prioritas utama untuk fokus jangan sampai dia menderita sakit. Usianya biasanya pada usia itu, sehingga sudah termasuk suruh. Tapi itu adalah strategi operasional bagaimana kita menghadapi sebuah keadaan kedaruratan. Oke, lanjut saja. Upaya penanggulangan yang diterapkan, kita akan melihat strateginya. Ya, yang diterapkan Indonesia itu ini ada 8 strategi. Ya. Nah, tapi saya akan bahas hanya pada 2 aspek saja, yaitu pada surveillance epidemiologi sama komunikasi risiko. Ya. Yang lainnya bukan berarti tidak penting, tapi saya akan lebih fokus pada 2 aspek ini yang cocok dengan tema kita pada hari ini. Ya. Lanjut saja. Ya, lanjut saja pada surveillance itu unsur utamanya adalah melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini itu kunci gitu. Nah, kemudian mengapa kok deteksi dini kunci? Karena musuh kita cara penanggulangannya adalah hanya ada 2, ya, lakukan isolasi pada penderita, kemudian lakukan karantina pada orang kontak sehingga tidak terjadi di dasar melakukan penanggulangan terhadap COVID. Diberi obat-obatnya nggak ada, diberi vaksinnya masih menunggu tahun 2021 kalau itu sukses. Nah, jadi terapi atau teknik menanggulangi ya harus ditemukan sedini mungkin, kemudian dilakukan penanggulangan terhadap penderita sama kontaknya. Maka di sini disebut penanggulangan klaster, orang-orang yang dicari hubungannya kasus satu dengan kasus lain, setiap kasus dicari kontaknya, ya, punya kontak di isolasi, atau ke rumah sakit, atau diam di rumah, atau dijaga di puskesmas, tapi dia diharapkan tidak berhubungan dengan orang lain.